Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam sejahtera, salam cinta, salam saudara, salam sayang dari saya untuk semuanya. Kira-kira sudah mulai sayang atau belum? Belum. Masih kalah dengan Ustadz Ali Rito ya. Izin Ustadz, sebelum saya melangkah lebih jauh untuk mengawalinya dengan sebuah pantun, boleh? Boleh aja atau boleh banget? Serius? Serius? Sudah direstuin? Sudah direstuin? Kalau sudah direstuin, yuk langsung ke pelaminan aja ya. Kan sudah ada kelamin ya. Oke, Ustaz awali dengan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep biar tambah cakep pantunnya, boleh? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Jawablah salam Ustaz dengan semangat, agar saat nanti kalian dewasa, yang akhwat cepat dapat suami, yang ikhwan cepat dapat istri. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit tambah semangat kalau misalnya sudah disungkung jodoh. Ada yang sudah siap untuk dinikahkan sekarang? Ayo, siapa yang sudah siap dinikahkan sekarang? Siap. Ada? Atau ini dulu? Janganlah kalian dulu, ustaz dan ustazahnya kita tanya. Ada yang belum nikah belum? Ada. Mana ustaznya yang belum nikah? Ada. Siapa? Rame nggak? Kita doakan mudah-mudahan ustaz yang belum nikah cepat nikahnya. Amin. Dimudahkan prosesnya. Amin. Demikian pula hajat-hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau ustazahnya rame yang belum nikah? Yang mana? Coba tunjuk tangan. Ayo mana? Boleh saya periksa, mungkin tulang rusuk saya ada di ustazah mungkin ya? Enggak ustazah, canda ustazah ya, canda. Jangan baper ustazah, muntah boleh ustazah ya. Jangan baper ustazah. Hitam-hitam si korek api, walaupun hitam saya ini sudah beristri. Jadi adik-adik kalau misalnya mau kenalan sama istri saya, nanti boleh follow Instagram saya, Uncle Fuad Hasan. Apa? Jadi di situ nanti kalian follow, kalian akan dapatkan trik-trik untuk mendapatkan bidadari surga yang spek bidadari. Seperti istri Ustaz insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik, ustaz dan ustazah, tuan guru yang saya muliakan, di awal jumpa marilah sama-sama untuk kita tiada lupa memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha pencipta. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada.
Allah yang telah menciptakan langit dengan begitu megah, menciptakan bumi dengan begitu mewah, dan menciptakan kita manusia dengan begitu indah. Ada di antara kita manusia yang Allah ciptakan putih, ganteng seperti Ustaz Ali Ridho. Kalau kita lihat itu persis seperti artis Korea ya. Gimana Ustaz ya? Udah mulai baper? Ada juga di antara kita ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala putih seperti kapas, cantik, kalau senyumnya itu kadang-kadang menggoyahkan iman. Ya. Seperti siapa? Seperti santriwati Dayah Samudra Pasai Madani. Alhamdulillah. Tadi adik-adik, ketika saya awal masuk ke Dayah, tak sengaja ketika melihat santriwati Dayah Samudra Pasai Madani, terbisik dalam jiwa saya, bertanya di dalam diri saya, apa mungkin salah satu bidadari surga itu diturunkan di Dayah Samudra Pasai Madani? Ya nggak? Yang mana kira-kira bidadarinya? Ada? Tuh, yang lakinya pada cemburu nih. Ya, kita lanjut. Ada juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang dia hitam seperti hajar aswad, tapi manis seperti gula, dirindukan seperti Ka'bah. Itu orangnya persis seperti Ustaz. Orangnya memang nggak putih, hitam, tapi ngangenin. Senyumnya manis nggak? Coba lihat di foto. Manis nggak? Manis kan? Makanya saya itu kalau misalnya ceramah, saya bilang ke adik-adik, mungkin nggak lama, karena khawatir nanti kalau lama tambah kangen. Seperti pantun itu, ada pernah dengar? Pantunnya itu kuntilanak naik sepeda jatuh ke lumpur. Jangan pandang Ustaz lama-lama, khawatir nanti malam kagak bisa tidur. Jangan ya, jangan menghayalin ya. Alhamdulillah. Di sini di mana generasi Bilal Wirabah ada di sini? Mana tunjuk tangan yang mana? Ada? Ayo adik-adik, kita itu harus bangga. Meskipun terkadang kita tak tampan seperti mereka, tapi kita mesti harus memiliki pesona. Dan pesona yang terbaik itu adik-adik adalah pesona akhlak, dihiasi pula dengan ilmu yang luas, insya Allah. Demikian selawat dan salam adik-adik, tidaklah lupa kita hantarkan kepada sosok yang begitu mulia, pribadi yang begitu kita amat cinta. Beliau yang dilahirkan di kota Mekah, Habibullah, gelar dari Allah. Al-Amin, itu panggilan orang-orang Mekah. Buah hati dari Siti Aminah, suami tercinta dari Bunda Khadijah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, tuan guru yang saya muliakan, jujur pada malam hari ini saya begitu amat happy, berbahagia hati, karena bisa bersua, bertatap wajah dengan orang-orang hebat dalam momentum perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bertepatan pula dengan perayaan Hari Santri Nasional. Saya datang dari jauh, saya datang dari Melabuh. Ada yang tahu? Ya. Karena bahagia, karena rindu, karena suka berjumpa dengan orang-orang soleh, jauh itu tidak terasa karena sebab cinta dan rindu, kangen sama orang-orang soleh. Adik-adik di sini kira-kira soleh atau enggak? Baik budi atau enggak? Yang benar? Benar? Oke, kalau benar saya Ustaz mau tanya nih, siapa di sini yang cinta dengan baginda Rasul? Siapa yang di sini bangga dengan syariat Nabi? Siapa yang di sini kangen untuk berjumpa dengan Nabi?
mengikuti syariat-syariat Nabi? Siapa yang cinta dengan Ustaz Fuad? Ada? Ada. Masih susah mengalahkan Ustaz Ali Ridho ya. Ya saya kasih ya adik-adik. Kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita sayang kepada Rasul, katanya bangga dengan syariat-syariat Nabi, tapi kok masih ada di antara kita kalau ada orang yang ngomong di depan tapi masih suka ngomong di belakang. Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Rasul? Kan tahu kalau syariat Nabi itu kalau ada orang ngomong maka jangan tambah ngomong di belakang. Setuju? Boleh dengarin Ustaz dulu? Ya, katanya cinta kepada baginda Rasul, katanya sayang kepada baginda Rasul. Kok masih ada di antara kita kadang-kadang senang ngegosip, senang ngegibahin orang, senang untuk omongin orang. Apalagi yang santriwati ini. Kadang-kadang lagi malam gabut gak tahu ngapain di pojok kamar, 2, 3, sampai 5 orang ngegosipin kakak kelasnya, ya kan? Kemudian ngegibahin ustaz dan ustazahnya. Ayo ngaku siapa? Kemudian ngomongin temannya yang gak suka. Apalagi kalau temannya itu kadang-kadang wajahnya pas-pasan, suka sama seorang lelaki tampan bak seperti pangeran. Wah, itu bisa jadi gosip panas. Di sini ada nggak seperti itu? Kalau abang-abangnya kalau nongkrong malam ngomongin apa? Ayo ngaku. Biasanya anak santri itu pembahasannya apa? Cinta. Kalau udah tengah malam biasanya ngobrol masalah hantu, ada kan ini? Ya, seperti itu ya. Oke. Katanya cinta kepada baginda Rasul, katanya sayang kepada baginda Nabi, katanya bangga dengan syariat-syariat Nabi. Tapi kok masih ada di antara kita ketika disuruh sholat berjamaah masih malas lari ke sana kemari. Kemudian ketika disuruh sholat berjamaah malah terkadang kita ini lari kemana-kemana. Bahkan ada si abang-abang kadang-kadang sampai marah sama kakak kelasnya. Yang marahnya itu kadang-kadang sudah seperti kerasukan syaitan, sampai wajahnya itu mirip seperti syaitan. Na'udzubillah. Katanya cinta kepada baginda Rasul, katanya sayang kepada baginda Rasul, kok masih ada di antara kita ketika pulang ke rumah saat libur, sibuk dengan handphone, di tengah malam di dalam kamar seorang diri berbuat dosa. Ayo ngaku siapa? Astagfirullah. Katanya cinta kepada baginda Rasul, katanya bangga dengan syariat Nabi, tapi masih saja terkadang nyakitin hati guru-gurunya, masih saja terkadang nyakitin orang tuanya. Adakah yang nyakitin orang tuanya? Ini Ustaz yakin 100%. Ketika di Dayah katanya rindu kepada Abi Umi, rindu nggak? Rindu pulang nggak? Kalau disuruh pilih mau di Dayah atau di rumah? Kalau ditanya untuk apa di rumah? Ya kan? Katanya mau main HP, ya kan? Yang laki-laki main HP kadang-kadang tipuin medsos si akhwat sebelah. Kemudian gangguin akhwat, bukan satu akhwat tapi banyak akhwat-akhwat yang diganggu. Ya, kemudian yang akhwat-akhwatnya kadang-kadang luar biasa. Na'udzubillah, cari perhatian. Jangan ya. Jangan adik ya, jangan. Katanya cinta kepada baginda Rasul, tapi ketika disuruh berbakti kepada ibu dan ayah kita nafi. Kepada kekasihnya dia sepenuh hati, tapi kepada ibu dan ayah dia tidak pernah berbakti. Umurnya masih kecil, kadang-kadang belum pentamat SMA, sibuk dia mencari tulang rusuk atau bau untuk bersandar, sampai lupa pada surga yang berada di kaki, yaitu ibu kita. Na'udzubillah. Makanya adik-adik ini semuanya,
sambil kita canda-canda, sambil kita ketawa-ketawa, tapi ini serius bahwa sejatinya ketika kita ini berbakti kepada ibu dan ayah, yang salah satu itu adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka kebahagiaan yang didapatkan oleh ibu kita itu akan menghantarkan kemudahan bagi kita semuanya. Mau mudah hidup? Mau mudah hidupnya? Mau kaya hidupnya? Maka berbakti kepada ibu dan ayahnya. Adik-adik di sini kalau libur pernah nggak ngomong akrab sama ibu? Pernah nggak? Biasa cerita apa tuh? Ayo. Kalau dia si abang-abang nih pernah nggak cerita ke ibunya? Jarang masih kan? Pernah nggak ngomongin ibu gitu? Pernah nggak? Ini Ustaz ajarin cara gombalin ibu ya. Nanti saat libur, kapan liburnya nih? Kapan libur? Libur kapan? Minggu. Nanti kalau jumpa ibu, bilang sama ibunya, Bu, tahu nggak perbedaan ibu dengan pesawat terbang? Apa tuh? Ya kan? Kalau pesawat terbang bisa membawa kita kemana-mana, tapi ibu bisa bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau misalnya dibilang seperti itu, ibunya bahagia nggak? Tambah cinta nggak kepada kita? Insya Allah juga tambah jajan. Senang nggak tambah jajan? Makanya kalau jumpa sama ibu nanti, baik budi, kemudian dekat sama ibunya. Jangan sampai kita ini malah terkadang menyakiti hati ibu kita. Na'udzubillah. Jadi kalau misalnya kita cinta kepada Nabi kita adik-adik, maka pasti kita akan menafikan syariat-syariat yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, lagi dapat kue nih. Alhamdulillah. Oke, sambil dengar ya, kita makan kue lezat-lezat berkah insyaallah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dibagi dulu kuenya, kebagian semuanya insyaallah. Ya, jangan tidak ada kebagian. Kakak-kakaknya udah kebagian semuanya? Kuenya apa tuh? Bakwan. Apa? Besok. Airnya dikasih? Hati-hati keselak nanti ya. Kalau keselak siapa yang repot ya kan? Kalau si abang-abangnya biarin aja keselak kan? Mana udah abang-abangnya? Oke, dibagi semua dulu kuenya. Biar fokus makannya, kemudian sambil dengar ceramahnya. Ya, oke, kita lanjut. Ada sebuah kisah menarik ketika Ustadz di Depok dulu, mau dengar? Oke, masih banyak sebenarnya yang belum dapat kuenya. Iya. Hati-hati, jangan sampai penitiannya nggak dapatan kue ya. Alhamdulillah. Oke, siapa abangnya? Udah? Yang depan belum kebagian bang. Ya boleh dibagi yang ke depan. Alhamdulillah. Yuk, yang di depannya belum tuh. Ya, boleh dibuka kuenya sambil makan, dengar ceramahnya. Ya, Ustadz dulu pernah ada santri ketika di Depok dulu, terdengar kabar bahwa santriwan ini suka sama seorang santriwati. Di sini ada nggak itu? Ada nggak? Boleh tunjuk tangan mana orangnya? Berani nggak? Kalau ada yang nunjuk berarti Masya Allah ya, kita nikahin sekarang ya. Ya, ketika sesuatu saat terdengar kabar pula bahwa santriwati ini sebenarnya dia nggak suka sama santriwan ini. Artinya cinta bertepuk sebelah. Siapa yang sering ditolak cinta di sini? Aduh. Ya, makanya follow IG Ustaz insyaallah ya. Kalau sudah saatnya nanti kalian bisa mudah untuk mendapatkan bidadari surga. Ya, ketika itu kita lakukan razia.
Lakukan apa? Razia itu apa adik-adik? Ya, razia. Ketemulah satu lembar kertas yang kebetulan yang temunya itu adalah ustadz sendiri. Dia tulis surat cinta untuk seorang wanita yang sudah jelas-jelas dia itu nolak cinta si laki ini. Tapi si laki ini adik-adik dia itu terus bersemangat, terus berseneji tanpa henti untuk menaklukkan wanita ini. Mungkin dia termotivasi dengan salah satu mahfuzat itu. Pernah dengar kalian? Manjadda wajada. Pernah dengar? Apa? Manjadda wajada. Coba. Apa artinya? Ayo. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan. Ya, dia itu termotivasi dengan mahfuzat itu. Katanya manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Walaupun akhirnya harus man sabara ghafira. Apa artinya? Oke, bareng-bareng ya. Man sabara ghafira. Apa artinya? Barang siapa yang bersabar pasti dia akan beruntung. Dia berusaha untuk menaklukkan seorang wanita yang sudah jelas-jelas ditolak olehnya. Dia tulis sebuah kalimat sampai adik-adik kalimat itu terhafal sama Ustaz karena begitu amat indah. Umurnya pada saat itu masih kelas 3 SMP. Kita lihat apa yang ditulisnya seakan-akan sudah sangat amat dewasa. Dia tulis, untukmu calon ibu dari anak-anakku. Tahu nggak? Mau tahu nggak kelanjutannya? Dia tulis sebuah kalimat cinta. Dia mengatakan kepada seorang wanita itu, saat engkau, ayo mau didengar? Saat engkau menjauh, sungguh cintaku terus bertumbuh. Aku sejatinya tak pernah kehilanganmu sedetik pun, karena sejatinya aku mencarimu bukan hanya dengan mataku, tapi aku menemukanmu dengan hatiku. Masya Allah. Ada yang di sini orang-orang romantis? Ini dengar ya. Kemudian dia tulis tuh kalimat indah lagi. Penasaran ya? Ayo dengar ya. Apa dia tulis lagi? Dia tulis tuh, memang lilin bisa menggantikan lampu, demikian sandal bisalah menggantikan sepatu. Tapi satu hal yang harus engkau tahu dek, bahwa aku tanpa dirimu hanyalah sebutiran debu. Masya Allah. Udah jelas-jelas ditolak, tapi dia bersungguh-sungguh. Untuk apa? Pada hal-hal yang telah disyariatkan itu terlarang, tapi dia masih bersungguh-sungguh. Sejatinya itu bukanlah persoalan yang baik. Adik-adik, Ustaz mau tanya nih, boleh nggak tiba-tiba kita ini suka dalam tanda kutip, senang, cinta dalam tanda kutip asmara kepada seseorang? Wajar nggak? Ayo, wajar nggak? Wajar dia. Wajar kalau misalnya yang dia suka itu lawan jenis. Sengaja Ustaz salahin yang tes kalian udah ngantuk atau belum nih? Kalau misalnya dia lawan jenis wajar. Kalau satu jenis wajar nggak? Nggak wajar. Boleh nggak? Nggak boleh. Ketika Ustaz bilang dalam konteks asmara lawan jenis wajar, tapi bukan berarti boleh pacaran. Jangan deh ya, jangan. Wajar nggak pacaran? Tidak boleh. Apalagi kita sebagai santri nih, apalagi di bulan Maulid Nabi, katanya cinta kepada syariat Nabi. Sejatinya ketika ada perihal-perihal itu, kita mampu senantiasa memenangkan cintanya Allah, Sang Pemilik alam semesta, yang insya Allah cintanya wanita itu akan mudah sahaja bagi kita. Adik-adik di sini kalau libur nih, yang akhwat saya tanya, kalian pernah nggak ketika libur kemudian di WA atau di DM oleh abang-abang sebelah nih? Pernah nggak? Kalian pernah pacaran? Enggak. Kalian nggak pernah jadi ngerasain gitu di video call gitu? Nggak pernah? Dibilang assalamualaikum mufti, udah salat subuh belum? Pernah? Enggak.
Masya Allah, soleh banget ya. Inilah yang Ustaz bilang tadi, bidadari surga. Insya Allah, amin ya Rabbal. Bidadari surga itu ada di Dayah Samudra Pasai Madani. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, ketika ada hal perihal kita ini na'udzubillah asmara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya guru Ustaz pernah bilang dulu ketika Ustaz masih seumuran kalian, kalau misalnya kita suka sama seseorang, itu pilihannya satu dari dua perihal yang ada. Satu, yang pertama adalah si abang-abang harus menghalalkan yang dicinta. Sudah siap? Udah dapat mahar berapa dah? Siapa yang pacaran di sini? Siapa yang pacaran di sini? Kita doakan siapa yang pacaran setelah acara ini putus. Amin ya Rabbal. Setelah acara ini yang pacaran kita doakan putus. Si kakak-kakak yang katanya pacaran senang, dibolehkan katanya, dia sampai pacaran. Ayo kita tanya, sudah siap dihalalin? Enggak. Sudah siap gendong bayi? Ayo, udah siap belum? Maka kalau belum adik-adik, maka sejatinya pilihan yang kedua yaitu sabar pada perintah dan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi, yaitu tidak pacaran. Oh, nanti ketika kalian dewasa akhirnya dia diambil orang, maka pilihan yang ketiga harus ikhlas kalau dia tidak ditakdirkan untuk kalian. Ikhlas gak? Ikhlas. Ikhlas banget ya? Kamu ada suka seseorang di sana? Enggak. Kenapa? Orang gak pacaran itu dua sebabnya. Yang pertama tahu hukum Allah, yang kedua karena kagak laku. Nah, kira-kira kalian gak pacaran gak laku atau tahu hukum Allah? Antum tahu hukum Allah atau gak laku? Insya Allah santriwati, santriwan Dayah Samudra Pasai Madani adalah insan-insan yang berkelas, yang insya Allah nanti punya pesona-pesona yang baik, yang insya Allah mendapat pasangan-pasangan yang sejatinya mampu menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama kita mungkin bercanda dan tawa, ingin Ustaz sampaikan tentang perspektif cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, teringat Ustaz dengan sebuah ayat di mana ketika ayat ini Allah mengajarkan kita tentang nilai ketauhidan. Apa kata Allah? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tidaklah Allah itu menciptakan dua hati dalam satu rongga. Artinya apa? Tidak mungkin di antara kita ini memiliki dua cinta sekaligus yang bertolak belakang. Maka ketika kita cinta kepada baginda Rasul, bangga dengan syariat Nabi, maka mustahil bagi kita itu melakukan syariat-syariat yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat adik-adik, bahwa sejatinya cinta itu melampaui batas suka atau tidak suka. Ngerti nggak? Cinta itu melampaui batas suka dan tidak suka. Contoh, misalnya adik-adik nanti libur pulang ke rumah, kemudian lagi mager, lagi main HP, lagi nonton drakor mungkin, atau main game. Tiba-tiba Abi sama Uminya nyuruh, Bang, Dek, Kak, tolong dong beli sesuatu di kios sebelah. Kalian ini lagi mager. Kalau kalian tidak cinta kepada ibu dan ayah kalian, itu merasa berat. Pasti kalian tidak akan mau apa yang disuruh oleh ibu kalian. Karena apa? Karena cintanya hanya sekedar dikata, dan itu adalah dusta. Karena sejatinya cinta itu melampaui batas suka atau tidak suka. Contoh lain nih, tiba-tiba misalnya kalian naksir seseorang, tinggalnya di Darussalam, sedangkan kalian tinggalnya di Janto misalnya, ya kan? Kemudian yang di Darussalam ini bilang, Bang, saya butuh jeruk yang di Simpang Janto tuh Bang, pingin kali Bang. Tanpa ambil waktu pasti kita langsung gas dari Janto ke Darussalam. Kenapa? Meskipun kita nggak suka jauh-jauhan, karena kita cinta kepada seorang itu, maka kita mau melakukannya. Maka kalau sudah cinta adik-adik, kita tidak lagi menanyakan apa maunya kita,
Tapi yang kita tanya apa? Apa maunya dia? Kita nggak lagi nanya tuh, kita mau pakai baju warna apa? Tapi yang kita pentingkan dia itu suka kita pakai baju warna apa. Adik-adik kalau disuruh milih, tiba-tiba misalnya disuruh pilih, kalian makan di hotel bintang 5 mewah seorang diri, kemudian pilihan yang kedua kalian itu makan di tempat yang sederhana tapi dengan orang yang dicinta, kalian pilih mana? Mayoritas kita pasti memilih di tempat yang sederhana tapi dengan orang yang kita cinta, meskipun terkadang tidak suka. Demikian pula adik-adik, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kalau kita sayang dengan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, maka sejatinya kita tidak lagi menanyakan kenapa Rasul suruh ini, kenapa Nabi suruh kita seperti itu. Karena sejatinya kita tak lagi pernah banyak tanya, karena kita tahu apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad itulah yang terbaik. Sebab karena cinta, meskipun tidak suka kita bangun malam, meskipun terkadang kita tidak suka bangun subuh tepat waktu, tapi kita mampu melakukannya sebab karena cinta. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian kenal gak dengan sahabat Rasul yang bernama dengan Julaibib? Kenal? Oke, mau kenalan? Julaibib adik-adik, ia itu lahir ke dunia ini tanpa diketahui nasabnya. Dia tidak diketahui siapa ibu dan ayahnya. Kalian tahu gak siapa ibu dan ayah? Pasti tahu. Julaibib dia tidak tahu siapa ibunya, siapa ayahnya. Celakanya bagi orang-orang Yasrib pada saat itu adik-adik, orang yang tidak bernasab, orang yang tidak bersuku, itu adalah suatu dosa yang susah untuk dimaafkan. Artinya dia ditolak dalam komunitas. Apalagi Julaibib itu adik-adik dilahirkan dalam keadaan yang tidak tampan, orangnya kerdil, orangnya itu fakir, orangnya itu bungkuk kalau berjalan. Yang dia itu hanyalah berpakaian yang sudah usang. Kalau dia tidur itu hanyalah beralaskan pasir. Kalau dia berjalan pun itu hanyalah beralaskan kakinya. Kira-kira kalau ada lelaki yang seperti itu melamar kalian deh, mau nggak? Mau nggak? Ini lihat fisik ada dia ya. Pantesan Ustaz kalah terus di mau Ustaz ahli redho, ha? Ini saya kasih pilihan lagi untuk adik-adik. Adik-adik kalau misalnya ada orang yang biasa-biasa saja tapi baik budi, kemudian ada satu orang lagi kaya, kemudian ganteng tapi jahat, pilih siapa? Hah? Baik hati kan? Baik hati, meskipun dia tidak terlalu tampan. Tapi kalau misalnya dia tampan, baik budi, kaya, kemudian dia orangnya soleh, milih nggak? Tapi belum tentu mau sama kalian, gimana? Kecewa nggak? Jangan kecewa. Kita lanjut kisah Julaibib. Dia ini orang yang tak terpandang, tapi ketika dia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah angkat derajat Julaibib. Dia sibuk di masjid adik-adik. Kemudian ketika saat suatu momentum, memang saat itu dia sudah umur untuk nikah. Tapi apa yang ditanya oleh baginda Rasul kepada Julaibib? Wahai Julaibib, apakah engkau tidak mau menikah? Jika seandainya engkau akan menikah, maka akan kunikahkan engkau dengan salah seseorang anak dari pemimpin Ansar. Bahagia enggak Julaibib? Bahagia. Tapi dia sadar diri tanpa menyalahkan takdir. Sampai akhirnya adik-adik, sampai 3 hari Rasulullah menanti jawaban dari Julaibib. Akhirnya Julaibib mengatakan iya. Sampai seketika pada saat itu dia datang ke rumah tersebut. Orang rumah itu bahagia seakan-akan baginda Rasul akan melamar anaknya. Tapi seketika ketika disampaikan bahwa lamaran itu untuk Julaibib, si bapaknya minta waktu untuk diskusi dengan ibunya atau dengan istrinya. Apa kata istrinya adik-adikku? Na'udzubillah. Dia mengatakan dengan Julaibib, sungguh anakku takkan kubiarkan dengan Julaibib untuk menikah.
Kemudian tiba-tiba keluarlah wanita yang solehah itu. Dia menanyakan kepada ibu dan ayahnya, siapa yang melamar? Dia mengatakan bahwa Rasulullah melamar dirimu untuk Julaibib. Kemudian anak ini berkata, dan sambil dia mengatakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi orang yang mukmin, demikian orang-orang yang mukminat, yang ketika Allah dan Rasul telah menentukan suatu keadaan dan suatu hal untuk dirinya, tapi dia mencari perihal yang lain dalam urusannya. Sesiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sejatinya dia telah berada pada jalan yang sesat. Lihat adik-adik, tak mudah untuk menjadi seperti wanita tadi. Julaibib tak tampan, ia kerdil, dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada saat itu. Tapi ketika baginda Rasul menunjuk wanita ini sebagai istri bagi Julaibib, tapi dia tak pernah menolak, karena itu adalah baginda Rasul yang menyuruh. Karena sejatinya cinta itu adalah sesuatu hal yang melampaui batas suka atau tidak suka. Maka adik-adikku, di dalam momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mestinya terus untuk bisa memotivasi diri kita. Jangan harap untuk kita ini dimotivasi oleh orang lain. Ustaz pernah punya murid dulu di Depok tuh. Dia bilang seperti ini. Kebetulan murid-murid Ustaz itu dekat lah. Mereka itu kadang-kadang sampai curhat masalah asmara. Dan saya kira ini adalah suatu hal momentum yang baik bagi seorang pendidik, bagaimana tidak bisa diblocking, bagaimana anak-anak itu bisa menerima kita, agar mudah bagi kita untuk menyampaikan informasi. Dia curhat kepada Ustaz. Ustaz, dia ini seorang wanita. Ustaz, saya ini nggak semangat Ustaz. Nggak semangat saya belajar Ustaz kalau nggak pacaran, katanya. Kalau saya pacaran Ustaz, semangat saya belajar, kata dirinya. Ustaz sampaikan kepada anak murid Ustaz pada saat itu, wahai muridku, sejatinya kita ini pada perihal-perihal yang baik harus mampu memotivasi diri kita. Jangan mengantungkan diri kita kepada orang lain. Kita ini harus bisa berjalan dan berdiri di kaki kita sendiri. Jangan sampai adik-adik kita ini tergantung kepada orang-orang lain. Maka Ustaz sampaikan kepada murid Ustaz saat itu, sejatinya ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain karena ada hukum-hukum yang dibebankan pada dirinya, maka dia wajib untuk senantiasa belajar. Ada yang hukumnya fardu kifayah, yang kalau orang sudah belajar perihal itu gugur kewajiban bagi kita. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa memotivasi diri kita. Jangan menggantungkan motivasi itu kepada orang lain, apalagi dalam hal yang tidak baik seperti pacaran. Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz semuanya di sini yang kadang-kadang lagi belajar tapi diganggu dengan asmara, tetaplah semangat meskipun tidak ada penyemangat. Tetaplah kalian berjuang anak-anakku, meskipun terkadang orang lain punya ayam, kalian tidak memiliki ayam. Kalau tiba-tiba kalian ini luar biasa, kadang-kadang ada wajah cantik, kemudian cerdas, banyak orang yang suka, kemudian tiba-tiba nembak itu kalian, sampaikan kepada dirinya, wahai anak-anakku, dengan kelas, dengan berwibawa, dengan punya adab, sampaikan kepada dirinya bahwa aku tanpa ilmu tidak tahu apa-apa, tapi aku tanpa kamu yang gak apa-apa. Aku tanpa ilmu itu akan rugi, tapi aku tanpa dirimu insya Allah lain kali bisa cari lain lagi. Kelas gak? Kelas. Wibawa gak? Wibawa. Kita dihormatin. Karena apa? Kita memperjuangkan syariat-syariat Nabi kita Muhammad SAW. Udah ngantuk? Lanjut. Terus. Sedikit lagi. Ini pesan penting untuk generasi-generasi muda. Setiap masa ada caranya. Sahabat-sahabat Rasul dulu, cara mencinta Nabi dengan senantiasa melakukan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi, kemudian semangat
untuk jihad di medan perang. Demikian pula kita saat ini yang hidup di zaman modern, adik-adik. Kita dekat dengan syariat Rasul, kemudian bagaimana dengan jihad kita? Yaitu jihad untuk memerangi kebodohan kita, senantiasa memerangi kejahilan kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran sesat merasuki jiwa-jiwa kita, adik-adik. Maka sejatinya kita ini, adik-adik, murid-murid Ustadz, demikian murid-murid kita semuanya, itu menjadi generasi-generasi yang berperan, bukan generasi-generasi yang baperan. Ustadz gak mau anak-anak Ustadz itu seperti stroberi. Tahu stroberi? Enak gak? Cantik gak stroberi? Cantik. Dia elok, dia cantik, tampaknya warna luar biasa, warnanya merah. Tapi ketika dihempas ke atas lantai, dia pecah dengan begitu mudah. Ustadz gak mau anak-anak Ustadz memiliki generasi stroberi yang kadang-kadang sedikit masalah stres, kadang-kadang hilang sarung, hilang sandal, hilang odol, cerita ke ibu minta pindah. Itu bukan generasi pejuang, tetapi itu adalah generasi-generasi pecundang karena tidak mau berjuang untuk menjadi lebih baik. Insya Allah tidak termasuk kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Apa yang harus kita bekali, adik-adik? Kita ini harus cerdas akal, cerdas hati, dan kuat fisik. Kalau cerdas akal saja tapi tidak cerdas hati, kita tidak bisa memapping kehidupan ini. Kita tahu nggak bisa pacaran. Kita tahu kalau melakukan kesalahan, ngomong dengan lawan jenis berlebihan nggak boleh. Kita tahu kalau misalnya pacaran itu dosa, neraka tempatnya. Tapi kalau misalnya nggak cerdas hati, kita pasti mensiasatkan sesuatu untuk logis. Maka jangan heran adik-adik, orang yang hafal 30 juz, dia kadang-kadang luar biasa peringkat kelas, tapi nyata-nyatanya masih kadang kalau omongannya itu menyakitkan hati. Hafalnya 30 juz, kalau dia imam meneteskan air mata, tapi masih juga kadang pacaran. Karena apa? Cerdas akalnya, tapi tidak cerdas hatinya. Kata Allah di dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sejatinya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada para ahli ilmu, dan tidaklah dia itu mengingkari ayat-ayat itu kecuali adalah orang-orang yang zalim. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang orientalis. Kalian tahu orientalis? Tahu orientalis? Orang yang non-Islam, dia belajar untuk Islam. Ada yang memang niat untuk mencari hidayah, ada yang memang niat untuk merusak Islam. Ada seorang orientalis dari Australia yang bernama Arthur Jeffrey. Siapa? Dia itu bisa 19 bahasa, termasuk bahasa Arab. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia kaji pemahaman-pemahaman Al-Quran, dia paham tentang Islam. Tapi sampai akhir hayatnya, adik-adik, dia tidak dapat hidayah. Karena apa? Karena dia hanya mencari kecerdasan akal, tapi tidak memiliki kecerdasan hati. Orang-orang yang memiliki kecerdasan hati, maka ilmu itu akan menghantarkan ziyadatul khair. Kalian banyak berbuat, kalian banyak mendapatkan ilmu baik di sini. Tapi kalau misalnya kalian belum baik, maka kalian belum sampai pada tahapan kecerdasan hati, karena belum hantarkan kebaikan-kebaikan kepada diri kalian. Maka Ustaz berharap adik-adik semuanya ingat, momentum perayaan Maulid Nabi tujuannya bukan hanya sekedar makan khanduri Maulid, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita ini menjadi lebih dekat dengan syariat Rasul. Kita ini lebih cinta kepada baginda Nabi. Ingat adik-adik, bahwa sejatinya ajal itu bukanlah nomor urut, tapi nomor cabut. Kalian mungkin melihat ustazah di sini mungkin tidak lagi muda seperti kalian. Bukan berarti ustaz dan ustazah ini lebih awal berangkat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalian duluan, ustaz akhir, atau sebaliknya ustaz akhir kalian duluan. Mau enggak? Siapa yang mau duluan? Lihat di medsos, lihat begitu banyak kabar-kabar saat ini. Orang belum tamat kuliah, orang belum tamat aliyah, orang belum selesai madrasah sudah wafat, sudah meninggal. Jadi jangan merasa seakan umur kita masih panjang,
maka terus latih untuk syariat-syariat Rasul sampai akhirnya nanti kita ini menjadi pribadi yang husnul khotimah meski kita kadang mungkin meninggal dalam keadaan muda. Amin ya rabbal alamin. Ustaz terakhir boleh nyanyi? Boleh. Kalian bisa nyanyi nggak di sini? Siapa yang bagus suaranya? Oke, sepertinya rame. Karena rame biar Ustaz aja. Maaf kalau misalnya suaranya nggak sebagus kalian. Maklum sudah tua. Ini sebuah nyanyi yang favorit bagi Ustaz. Ketika Ustaz dulu awal-awal ikut lomba MTQ ya bareng Ustaz Furqan dulu tahun 2007 jumpa dengan beliau. Nyanyi ini sering kalau Ustaz tampil untuk Ustaz sampaikan kepada audiens Ustaz. Mudah-mudahan nyanyi ini bisa mengingatkan kita semuanya. Insya Allah. Ajar Ustaz Furqan. Ustaz Furqan bisa nyanyi? Oke, biar Ustaz saja yang bisa hafal boleh ikut. Tapi nggak tahu nih, mungkin lagunya sudah jadul ya. Bila saja mata terpejam, renungkan ajal kematian, pastikan datang, tiada luput walau seorang. Bisa? Bila pedih tercabut nyawa, ingatlah pada dosa-dosa, hanya rahmat ampunan Tuhan yang dapat menyelamatkan. Mau ngeref tapi takut nggak sanggup, jangan diketawain ya. Boleh ngeref? Wahai insan, insaflah hai insan, sebelum ajal menjelang, menyesal kemudian, sungguh tiada berguna. Adik-adik masih muda? Berapa sih umur kalian? 12 tahun. Paling atas umurnya berapa? 15 kan? 12, 15 itu biasanya disibukkan dengan dunia saat ini, kesenangan yaitu medsos. Kita disibukkan dengan HP kita. Tapi ingat adik-adik, ketika dikubur kita nggak bisa lagi nge-WA orang terdekat. Meskipun kadang kubur kita dekat dengan rumah kita nggak bisa lagi nge-vlog adik-adik. Kita nggak lagi bisa buat video-video pendek. Kita nggak bisa lagi nge-vlog, halo guys, malaikat maut datang guys, man rabbuka siapa, Tuhanmu siapa, apa yang ku jawab, nggak bisa. Meskipun kadang rumahmu dekat dengan makammu, kamu tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang senang itu. Maka ketika dakwah diberikan, jangan di-blocking. Setidaknya kalau memang ngantuk dan malas didengar, minimal memiliki adab-adab kita, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang memblocking dakwah, sehingga nanti di akhirat na'udzubillah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang menyesal sebab menolak dakwah kebaikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adik-adik, di akhir kalimat saya ingin mengatakan bahwa melupakan Allah dan Rasul itu adalah dosa, dan melupakan orang tua itu adalah durhaka. Sebenarnya saya disuruh lupakan adik-adik semuanya, saya mana bisa. Sirih kasih di pucuk pau, kumbang melati sukar diubah. Meskipun kita nanti akan berjarak jauh, namun di dalam hati mudah-mudahan tidak berubah. Follow Instagram saya, Uncle Fuad Hasan. Nanti kita sambung medsos kita, mudah-mudahan tetap terjaga silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum daiman, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Zahri Fuad Hasan, SUD MKG, yang telah memberikan nasihat dan wejangannya kepada kita semua.